Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini kami akan memaparkan studi kasus Taman Pintar Berlalu Lintas Tebet. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Ada Claudia A4417, Safira Permata A4418, Reza Nur Fadil A4432, Talia Novianti A4479, dan saya Dimitriana Ikhlasya Fedora A4454. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan inventarisasi pada taman ini, kita harus melakukan penentuan batas tapak. Nah, batas tapak pada taman ini dapat dilihat dalam peta digitasi. Taman ini sebelah utara berbatasan dengan RP Teratai, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tebet Timur Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Studio Primadona, dan sebelah barat berbatasan dengan Anakan Sungai. Berikutnya kita ke peta inventarisasi. Nah, dalam peta ini kita dapat melihat elemen hardscape dan softscape-nya. Selain itu, kita juga dapat melihat pergerakan matahari dari timur ke barat. Contoh hardscape-nya ada bench, pergola, dan jembatan. Untuk softscape-nya ada vegetasi penaung dan vegetasi border. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi, kendala dan solusi pada tapak. Nah, pada potensi pertama ini terletak pada bagian tengah taman yang berbentuk lingkaran, bisa dilihat dari gambar tersebut. Nah, pada area ini merupakan focal point dari taman. Nah, area tersebut terdapat lawn yang bisa ditambahkan signage sebagai pelengkap. Potensi kedua dari tapak ini terletak pada barat laut dari sisi taman. Nah, pada potensi kedua ini terdapat guardrail sebagai pembatas dari taman. Potensi ketiga terletak pada sisi selatan taman. Nah, pada area sini terdapat pergola berbentuk lingkaran dengan atap berupa tanaman merambat yang menambah estetika. Pergola tersebut juga berpotensi sebagai spot foto. Pada kendala yang pertama, terdapat genangan pada pavement jika terjadi hujan. Solusi yang kami berikan sesuai dengan kriteria elemen paving, di mana pavement pada taman diganti dengan grass block yang berfungsi membantu proses penyerapan air. Karena dengan adanya lubang di bagian grass block membuat air hujan yang jatuh langsung terserap ke dalam tanah. Lalu kendala yang kedua, tidak adanya pembatas yang jelas antara taman dengan anakan sungai di sisi barat taman. Solusinya membuat pembatas antara anakan sungai dengan taman berupa guardrail. Pada kendala ketiga, terdapat lahan kosong yang dikelilingi tanaman border. Nah, solusinya sesuai dengan kriteria dealing with water, di mana kelompok kami membuat rain garden pada lahan kosong tersebut sebagai limpasan air hujan. Lalu pada kendala keempat, adanya aliran air yang tersumbat karena tumpukan sampah. Nah, solusinya sesuai dengan kriteria dealing with water juga, yaitu dengan membuat jaring sampah yang diletakkan di dekat retaining wall. Berdasarkan potensi, kendala, dan juga solusi yang telah disebutkan, berikut gambar DED atau Detail Engineering Design dari masing-masing solusi alternatif yang kami berikan. Yang pertama, ada DED dari grass block. Nah, pada gambar dapat dilihat bahwa lapisan atasnya menggunakan blok filler sand, dan juga pada lapisan pondasinya menggunakan sirtu yang berbatasan dengan subgrade tanah. Ukuran dari grass block ini berkisar antara 100 mm. Selanjutnya yaitu guardrail atau pagar pengaman jalan. Pada gambar dapat dilihat tampak depan, tampak atas, dan juga gambar perspektif dari guardrail, di mana guardrail ini menggunakan baja guardrail dan juga sambungannya berupa baut. Selanjutnya signage rambu lalu lintas, di mana ukuran daun rambunya ini berkisar 750 mm serta menggunakan pipa galvanis sebagai tiang penyangga, dan juga pondasinya menggunakan beton K1, lalu juga terdapat besi siku, dan juga lapisan bawahnya terdapat pasir padat, di mana pada tampak belakangnya kami menggunakan sambungan berupa baut berdiameter 1/4. Selanjutnya DED dari rain garden. Nah, pada gambar dapat dilihat komposisi dan juga komponen dari rain garden meliputi paving, lalu juga penanaman semak, kemudian parit, dan juga pipa drainase outlet, di mana rain garden ini berhubungan dengan earthwork and topsoil relation to structure, kemudian retaining structure, dan juga dealing with water. Dan selanjutnya river trash system.
Reverse track system ini merupakan suatu alat penyaring sampah yang ditempatkan pada anakan sungai, di mana fungsinya ini untuk menyaring sampah yang dapat menyebabkan bencana banjir. Pada gambar dapat dilihat detail dari track ini, yang elemennya ini meliputi dari penyaring atau screen sampah, kemudian garpu penggaruk sampah. Desain dari track system ini kami gunakan dan juga kami sesuaikan pada kondisi tapak kami. Ini ada elemen dan bahan. Yang pertama adalah grass block. Grass block adalah salah satu jenis paving block yang sudah dibuat perubahan khusus. Bahan yang digunakan untuk membuat grass block ini pun sama dengan blok, terbuat dari abu batu, semen, pasir, dan juga screening. Yang kedua ada rain garden. Tanaman yang biasa dipakai adalah tanaman yang dapat bertahan hidup pada kondisi basah dan kering. Lalu juga yang kedua ada tanaman asli, karena lebih toleran terhadap iklim setempat, tanah, dan kondisi air. Yang terakhir adalah tanaman vegetasi lahan basah, contohnya bunga liar, taki tahunan, pakis, semak, dan pohon kecil yang dapat mengambil kelebihan air yang mengalir ke kebun. Lalu yang ketiga ada guardrail, terbuat dari bahan baja yang dibentuk dengan mesin cold roll sehingga menghasilkan baja berkualitas yang disebut dengan V-beam. Guardrail dilapisi oleh lapisan galvanis yang membuatnya menjadi anti karat. Lalu yang keempat ada rambu lalu lintas. Bahan-bahannya adalah pertama plat aluminium, kedua pipa galvanis, ketiga cat, keempat beton, kelima baut dan mur, keenam besi siku, ketujuh pasir padat. Yang terakhir adalah trash rack. Nah, komponen trash rack terdiri dari bagian-bagian pertama ada screen atau saringan, scraper atau skop atau garpu, penggaruk sampah, ada conveyor, itu adalah bahan berjalan, lalu ada kontainer atau bak sampah, lalu ada truk untuk mengangkut kontainer. Mengapa sambungan diperlukan dalam suatu konstruksi? Sambungan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah konstruksi, di mana ukuran dan dimensi dari komponen sambungan lebih kecil dari elemen atau komponen yang disambung, sehingga menyebabkan beban lebih terkonsentrasi pada sambungan tersebut. Jadi, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menahan beban yang berlebih sehingga aman dan mampu berfungsi dengan baik. Lanjut ke jenis sambungan, ada dengan baut dan dengan pengelasan. Nah, baut itu termasuk ke flexible fastener, sedangkan las itu termasuk ke load bearing fastener. Lalu ada beberapa jenis baut. Yang pertama ada square head bolts, di mana baut itu kepalanya berbentuk segi empat. Lalu yang kedua ada flange bolts, di mana baut pada bagian bawah kepalanya terdapat hubungan. Lalu yang ketiga ada hex bolts, di mana baut ini memiliki ciri yaitu dengan kepala berbentuk segi enam. Lalu yang keempat ada carriage bolts, di mana baut memiliki kepala berbentuk kubah dan memiliki bentuk persegi pada lehernya. Jenis pengelasan yang pertama ada shielded metal arch welding, itu menggunakan busur listrik sebagai sumber panas untuk pencairan logam. Nah, suhu busur jauh di atas titik lebur baja sehingga dapat mencairkan baja secara cepat. Lalu yang kedua ada gas metal arch welding, menggunakan bahan tambah yang berupa kawat gulungan dan gas pelindung melalui proses pencairan. Lalu ada gas tungsten arch welding, menggunakan busur antara tungsten elektroda dan titik pengelasan. Nah, proses ini digunakan dengan perlindungan gas dan tanpa penerapan tekanan. Lalu yang keempat ada submerged arch welding, yaitu proses memadukan material yang ada di las dengan cara memanaskan dan mencairkan metal induk dan elektroda oleh busur listrik yang terletak di antara metal induk dan elektroda. Lalu yang kelima ada full coverage arch welding, itu merupakan kombinasi antara proses dari proses tersebut, ada SMAW, lalu ada GMAW, dan ada SAW. Adapun bahan sambungan yang akan digunakan harus memenuhi kriteria berikut, yaitu yang pertama, memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI, yang kedua, sesuai dengan kebutuhan pembebanannya, ringan, sedang, atau besar, lalu yang ketiga, sesuai dengan elemen yang disambung, yang keempat, tahan lama dan minim kerusakan. Bahan sambungan elemen konstruksi yang kami gunakan yang pertama yaitu besi 4,6 hot tip galvanis dengan kelebihan perlindungan karat, harga yang rendah, dan inspeksi yang mudah. Lalu yang kedua ada stainless steel austenitic tipe 300-an dengan kelebihan kuat dan kokoh, bukan konduktor panas dan listrik, lalu mudah dibentuk dan tahan korosi serta oksidasi. Dan yang ketiga ada pengelasan, yaitu penggunaan energi listrik yang diubah menjadi energi panas. Selanjutnya ada
sambungan, mulai dari sambungan guardrail, lalu ada sambungan signage rambu lalu lintas, dan terakhir sambungan trash track. Berikutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sambungan baut. Untuk kelebihannya, yang pertama murah dan efisien. Yang kedua, mudah dalam pemasangan dan pembongkaran. Yang ketiga, baut dan mur dibuat dalam standarisasi pabrik. Untuk kekurangannya, terjadi keretakan apabila jarak antar lubang berdekatan. Yang kedua, pemilihan baut dan mur harus sesuai. Berikutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sambungan las. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, memiliki tingkat kelonggaran yang rendah. Yang kedua, memiliki batas mulur yang baik. Dan yang ketiga, kekedapan terhadap air, minyak, dan udara sempurna. Untuk kekurangannya sendiri, bila terjadi kerusakan sulit untuk terdeteksi. Yang kedua, tidak dapat dibongkar karena bersifat permanen. Berikut daftar pusaka yang menjadi acuan kami.